Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Lanjut di episode sebelumnya, tanggal 25 Desember 2005. Terlihat Hakai sedang memakai sepatu. Dia pun berkata, "Baiklah, hari ini aku akan menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Tunggu saja, Kak." Kemudian terlihat geng Black Dragon melakukan rapat. Inui pun berkata, "Semuanya dengar, aku dan Koko lah yang akan bertanggung jawab untuk Black Dragon hari ini." Kemudian si Taiju pun menjawab, "Ya, kita pergi sekarang." Terlihat di sisi lain Yusuha yang sedang mendengarkan musik. Kemudian dia berkata, "Kuharap semua hilang saja." Kemudian dia pun menerima telepon entah dari siapa, tapi dia terlihat tegang. Kemudian terlihat Inui dan Koko sedang berada di jembatan. Koko pun berkata, "Sepertinya kita akan sibuk hari ini." Inui bertanya kepada Koko, "Apa yang ingin kau lakukan, Koko?" Koko pun menjawab, "Hahaha, bukankah sudah jelas aku ikut denganmu, Inui." Kemudian di sisi lain terlihat Takemichi yang sedang berjalan. Takemichi pun berkata dalam hati, "Sekarang adalah hari pertarungannya. Tujuanku adalah mencegah Hakai membunuh Taiju dan mengalahkan Black Dragon. Jika ini berhasil, masa depan pasti akan membaik kali ini." Kemudian dari depan terlihat ada seseorang yang memanggil, "Takemichi." Ternyata itu adalah Chifuyu. Chifuyu pun berkata, "Divisi 1 Geng Tokyo Manji, Wakil Kapten Chifuyu Matsuno. Lahir di Shibuya, Tokyo tahun 1991. Aku menjalani hidupku dengan membenci dan melukai orang lain. Orang yang mengubah segalanya adalah lelaki bernama Keisuke Baji. Dia pria yang hebat yang menerjang segala rintangan di depannya. Ini selempang Keisuke Baji. Tolong jaga." Kemudian Takemichi pun maju ke depan dan mengambil selempang tersebut dan berkata, "Aku terima warisannya, Chifuyu. Aku divisi pertama, Geng Tokyo Manji, Takemichi Hanagaki. Dengan memakai selempang ini, aku akan menerjang segala rintangan. Aku bersumpah." Chifuyu pun bertanya, "Sudah cukup pemanasannya?" Jawab Takemichi, "Ya." Kemudian mereka berdua pun berjalan untuk menemui Hanma dan Kisaki. Dalam hati Takemichi pun berkata, "Kali ini kami tidak bisa bergantung pada Maiki-kun atau Draken-kun atau Mitsuya-kun. Kami tidak bisa meminta bantuan orang lain di Toman. Kami hanya berempat yang bisa bertanding ke medan perang." Kemudian mereka berempat pun sampai di gereja. "Ini tempatnya," kata Takemichi. Kemudian Kisaki pun bertanya, "Bisakah kau berpegang pada rencana?" Takemichi pun menjawab, "Ya, aku akan berunding dengan Hakai yang harusnya sudah ada di dalam gereja, sementara kalian menyergap Taiju." Kemudian Mitsuya pun berkata, "Takemichi, aku tahu mengalahkan Taiju itu penting, tapi jika kau bisa memujuk Hakai, maka itu akan mengubah masa depan kita. Aku mengandalkanmu, Takemichi." Jawab Takemichi, "Ya, aku mengerti." Kemudian Takemichi pun masuk ke dalam gereja. Dan terlihat di dalam gereja ada Hakai yang sedang berdoa. Kemudian Takemichi pun memanggil Hakai. "Hakai!" Hakai pun menoleh dan heran. Dia pun berkata, "Takemichi, apa yang kau lakukan di sini?" Kemudian Takemichi pun menjawab, "Sudah kuduga kau ada di sini, Hakai." Kemudian Hakai pun bertanya, "Ada apa ini?" Takemichi pun menjawab, "Aku datang untuk menghentikanmu." Kemudian Takemichi bertanya dalam hati, "Jika Hakai di sini, maka aku harus kuakui informasi Kisaki benar." Menurut Kisaki, Taiju sedang menuju gereja, sementara Kisaki dan yang lainnya menghadang Taiju di luar. "Aku harus berunding dengan Hakai." Kemudian Hakai pun berkata, "Takemichi, kita tidak pernah membicarakannya tentang aku ingin kau menghentikanku. Ini agar aku bisa memperkuat tekadku. Jika kau menghalangiku, aku juga akan membunuhmu." Kemudian Takemichi pun berkata, Tidak akan. Setiap kali aku berbagi kekhawatiran pada seseorang, itu karena aku tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Hakai,
Aku tahu apa yang kau rasakan. Kau berpikir tidak ada cara lain untuk menghentikan tirani Taiju. Tidak ada cara lain selain membunuhnya. Tapi membunuh tidak akan melindungi siapapun. Tidakkah kau ingin melindungi saudaramu, Hakai? Kemudian Hakai terlihat sedih. Dia pun berkata, memangnya apa yang kau tahu? Jika makanannya tidak enak, dia memukulku. Jika aku tidak menyapanya dengan benar, dia memaksaku duduk berlutut sepanjang hari. Jika aku tidak bangun lebih dulu dari dia menendangku sampai aku muntah darah. Jika mata kami bertemu saat moodnya sedang buruk, dia menghajarku habis-habisan. Itulah kehidupan di keluarga Shiba. Menjauhlah dari urusan keluarga kami. Pulanglah, kau tidak bisa menghentikanku. Takemichi pun terlihat sedih. Kemudian Takemichi pun bercerita kepada Hakai. Kemarin aku putus dengan Hina. Aku putus dengan Hina untuk melindunginya. Aku lemah, aku penakut, dan aku benar-benar idiot. Tapi dia tetap mencintaiku. Jadi, kulakukan apapun untuk melindunginya. Tapi, tidak peduli seberapa bencinya aku pada musuhku. Tidak peduli seberapa sulitnya cara lain, aku tidak akan pernah membunuh seseorang. Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat Hina sedih. Hei Hakai, apa kau pikir ini akan membuat Yusua bahagia? Berteriaklah Takemichi dengan lantang. Kemudian Takemichi pun berteriak lagi. Tidakkah kau berpikir Yusua akan sedih jika kau menjadi seorang pembunuh? Hakai pun terlihat sedih dan berkata, Takemichi. Kemudian dari pintu masuk gereja terdengar suara hentakan kaki. Takemichi pun bingung dan berkata, "Hah? Ternyata itu adalah Shiba Taiju." Shiba Taiju pun berkata, "Bapa yang ada di surga, aku berdoa di dalam namamu." Kemudian Shiba Taiju pun masuk ke gereja dan melihat Takemichi dan Hakai. Takemichi pun bingung dan berkata dalam hati, "Kenapa Taiju bisa ada di sini? Bagaimana dengan Kisaki dan yang lainnya?" Kemudian Shiba Taiju berkata, "Apa yang kau lakukan di sini, brengsek?" Kemudian dari jauh Hakai terlihat mengeluarkan pisau dan berlari menuju Shiba Taiju. Kemudian Takemichi pun berusaha menghentikannya dengan berkata, "Hakai, berhenti!" Kemudian Skin pun berpindah di luar gereja. Terlihat Hanma dan Kisaki sedang melakukan sesuatu. Kemudian Hanma berkata, "Si brengsek ini benar-benar melawan." Ternyata Chifuyu diikat oleh Hanma dan Kisaki. Dia pun tidak bisa bicara. Hanma berkata, "Jangan mengganggu keributan antar saudara." Kisaki pun memandang Chifuyu dengan tatapan tajam. Mereka pun berdua meninggalkan Chifuyu. Hanma pun berkata di perjalanan, "Hei, jadi dari awal kita berencana untuk menjebak mereka. Lalu kenapa kita bekerja sama dengan mereka?" Kisaki pun menjawab, "Karena ini menyenangkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa." Hanma pun tertawa dengan lantang. "Hahaha, kau memang sohibku Kisaki. Hanya kaulah orang yang terus bisa menghiburku." Kemudian Skin berpindah di dalam gereja lagi. Terlihat pisau dari Hakai tergeletak. Kemudian Hakai pun dicekik oleh Shiba Taiju. Shiba Taiju pun berkata, "Yang kau lakukan hanyalah bertingkah sok kuat. Aku sedikit berharap kalau kau benar-benar mencoba membunuhku. Ini sangat berat bagiku Hakai. Kau mengecewakanku lagi. Kalau kau serius maka jangan teriak. Menyelinaplah dan tusuk aku dari belakang." Kemudian Takemichi pun berkata dalam hati, "Jika Taiju di sini, itu artinya Kisaki berbalik melawan kami. Tapi kami menghentikan Hakai membunuh kakaknya kan? Apa itu artinya misi ini selesai?" "Tidak, sekarang Hakai yang dalam masalah." "Hentikan!" Takemichi berteriak dengan lantang. Kemudian dia berkata dalam hati lagi, "Sekarang apa? Bisakah aku menghentikan Taiju? Tapi aku harus melakukan sesuatu." "Takemichi Hanagaki," kata Shiba Taiju, "ini kedua kalinya kau ikut campur dalam urusan keluarga Shiba." Kemudian Shiba Taiju pun menghampiri Takemichi. "Hakai, punggungmu terbuka lebar sekarang.
Shiba Taiju berkata kepada Hakai. Kemudian Takemichi pun berkata dalam hati. Dia memancing Hakai. Kenapa? Dan tiba-tiba Takemichi pun ditonjok sama Shiba Taiju. Dia pun terlempar sangat jauh. Shiba Taiju pun berkata, sebelumnya aku memukulmu hanya dengan 30% kekuatanku. Tapi karena ini kali keduanya, kugunakan 50% kekuatanku. Sangat menyakitkan bukan? Terlihat Takemichi tergeletak dan kesakitan. Takemichi pun berkata dalam hati, aku tidak bisa bergerak. Aku sudah banyak dipukuli oleh orang lain sampai saat ini. Tapi dia ada level yang berbeda. Shiba Taiju terlihat sangat marah. Kemudian Shiba Taiju pun menghampiri Takemichi yang tergeletak. Takemichi pun berkata, dia akan membunuhku. Shiba Taiju pun berkata kepada Hakai, ada apa Hakai? Kau tidak akan menyelamatkannya. Jika tidak, dia akan mati. Hakai pun terlihat sangat khawatir. Kemudian Shiba Taiju pun mencekik Takemichi dan berkata, Takemichi Hanagaki, apa kau tahu kenapa Hakai ingin membunuhku? Karena kau telah menyiksa Yasuha. Hahaha. Kau dengar itu Hakai? Kemudian wajah Hakai pun terlihat sedih. Bagaimana kalau aku membongkar rahasiamu? Kemudian Takemichi pun berkata dalam hati, rahasia apa? Shiba Taiju pun melanjutkan perkataannya. Dia bukan seperti orang yang kau pikirkan. Kemudian dari belakang tiba-tiba Yasuha pun datang. Kemudian Hakai pun berkata, hentikan! Yasuha! Ternyata Yasuha membawa pisau dan menusuk Shiba Taiju dari belakang.